warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Yulistiawati dari Program Manajemen kelas FM18. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis kepribadian dan emosi. Pembahasan. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamental, ciri khas dan perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamental tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang kalau dihadapkan pada situasi tertentu. Setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku harus terus-menerus secara konsisten mengenai situasi yang sedang dihadapi sehingga jadi ciri khas pribadinya. Unsur-unsur kepribadian. Yang pertama ini ada pengetahuan yang mengisi akal dan juga alam. Jiwa orang yang dasar di dalam alam sekitar manusia mempunyai atau terdapat berbagai macam hal-hal yang menerimanya lewat panca inderanya yang masuk ke dalam berbagai sel-sel pada bagian tertentu dari otaknya. Nah, yang kedua ini ada perasaan selain pengetahuan. Alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam-macam perasaan. Sebaliknya, dapat juga menggambarkan seseorang individu yang melihat situasi unsur-unsur kepribadian. Yang pertama ini ada pengetahuan yang mengisi akal dan juga alam. Jiwa orang yang dasar di dalam alam sekitar manusia mempunyai atau berdapat berbagai macam hal-hal yang diterimanya lewat panca inderanya yang masuk ke dalam berbagai sel-sel pada bagian tertentu dari otaknya. Yang kedua ini ada perasaan. Selain pengetahuan, alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam perasaan. Sebaliknya, dapat juga digambarkan seorang individu yang melihat suatu hal yang buruk atau mendengar suara yang tidak menyenangkan. Ekspresi-ekspresi tersebut dapat menimbulkan dalam alam kesadarannya perasaan negatif. Yang ketiga ini ada dorongan naluri karena memang sudah terkandung di dalam organismenya, khususnya di dalam gennya sebagai naluri. Kemauan yang sudah merupakan naluri sering disebut dengan dorongan. Aspek-aspek kepribadian. Di sini ada 6 aspek. Yang pertama ini karakter, temperamental, sikap, stabilitas emosi, dan responsibilitas dan sosialibilitas. Nah, di sini juga ada jenis-jenis kepribadian manusia. Yang pertama itu ada extrovert, introvert, jenis-jenis kepribadian manusia. Di sini ada introvert, extrovert, dan ambivert. Di sini ada menurut Stephen Covey terdapat tiga hal penting dalam emosi dan situasi hati. Yang pertama ini ada afeksi, nada perasaan. Bagaimana kita merasakan sesuatu hanya yang dirasakan di dalam, namun tidak melibatkan aspek biologis, akan tetapi dapat menimbulkan sinkronis tidak sebidang. Terus yang kedua ini ada emosi. Dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perasaan intens yang ditunjukkan pada seseorang atau sesuatu. Emosi juga dapat dikatakan reaksi. Terdapat
perasaan senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, maupun takut terhadap sesuatu. Yang ketiga ini ada mood. Mood ini juga sama merupakan suasana hati. Respon yang terjadi setelah merasakan melibatkan aspek biologis dan durasi terjadinya biasanya panjang atau lama, bisa dalam hitungan hari, bulan hingga tahun. Nah, di sini juga ada bermacam-macam emosi seperti emosi dasar, posesif, negatif, kerja emosional, emosi yang dirasakan atau versi emosi yang ditampilkan. Nah, terus yang terakhir ini ada kecerdasan emosional. Nah, kesimpulannya di sini ada semua dalam kesimpulan ini, maka dalam kepribadian dan emosi yang terdapat jika kepribadian itu bersifat khas dari diri manusia. Hidup manusia diwarnai dengan emosi dan berbagai macam-macam perasaan, ekspresi, dan temperamental tersebut akan terwujud dalam tindakan seseorang. Kalau dihadapkan dalam situasi tertentu, setiap orang memiliki kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten. Dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi dan emosi berdasarkan kata-kata emosi, karena jumlahnya bervariasi dari satu bahasa ke bahasa lain.